Selamat siang sahabat Warta Kota. Kementerian Lingkungan Hidup bersama Kementerian Koordinator Pangan melakukan penyegelan sejumlah objek wisata dan proyek perumahan di kawasan Gunung Gelis, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada pada Kamis 13 Maret 2025. Penyegelan dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik dan Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan di Gunung Gelis, tepatnya di Gunung Gelis Golf and Resort dan salah satu proyek milik perumahan mewah Sumarekon Bogor. Nah, usai penyegelan di Sumarekon, Menteri Hanif dan Menteri Zulhas melakukan penyegelan sejumlah objek wisata di kawasan Puncak. Penyegelan ini dilakukan seiring dengan banjir besar yang melanda kawasan Bekasi pada 4 Maret 2025 yang lalu dan juga di Jakarta pada hari yang sama. Nah, Gunung Gelis dipilih sebagai tempat untuk penertiban bangunan yang melanggar perizinan karena Gunung Gelis merupakan hulu dari Das Bekasi atau daerah aliran Sungai Bekasi yang menjadi biang kerok penyebab banjir. Begitupun dengan Puncak yang merupakan hulu dari Das Ciliwung yang menjadi biang kerok penyebab banjir di Jakarta. Demikian yang bisa kami laporkan dari Kabupaten Bogor. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Lihat cut and fill-nya luar biasa tuh, ya. Ada beberapa catatan dari LH yang masuk pelanggaran berat, ya. Ini terdapat sungai nih di bendung begini. Ini kelihatan ini. Ciangsana. Ya, sungai Ciangsana. Ciangsana. Diubah, Pak? Lah ya di bendung begitu. Oh, di bendung ya Allah. Ini kira-kira gimana kalau hujan? Ya. Terjadi sedimentasi di sungai Ciangsana, merupakan anak sungai akibat erosi naik. Kan? Sedimentasi karena cut and fill kan, tanahnya kan pasti kalau hujan besar kan tanah-tanah itu kan pasti lentur. Bagus tuh. Oh, Coba rumah. Langsung. Rumahnya di Coba Puncak. ya. Itu soal waktu aja tuh. Yang pojok-pojok itu. Ya. Kemudian daerah-daerah yang sudah di sana tadi tidak ada bioporinya atau sumur resapan. Tapi yang paling parah itu cut and fill ini, kemudian ada izin lingkungannya tapi tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Izin A, kerjaannya B. Oleh karena itu dibuatlah pengawasan. Nanti akan didetailkan oleh LH apa aja pelanggaran berat yang terjadi di Sumarekon ini. Teman-teman media bisa lihat gambar-gambar bukit-bukit yang sudah berubah fungsi, lihat sungainya. Masih Pak, jadi masih Pak Menko izin, Menko 2010 ini kawasan dengan fungsi perlindungan ekosistem di bawahnya. Kemudian di 2022 berubah menjadi kawasan pemukiman. Itu pun masih kita lihat, kita sidik lagi. Ini sedang Pak Menko Kenapa kok lindung bisa berubah menjadi kawasan pemukiman? Itu juga nanti kita akan lihat. Jadi pada tahapan perubahan fungsi dari suatu fungsi A ke fungsi B harus dilengkapi dengan kajian saintifik, kajian ilmiah. Nah, kita mau lihat seberapa jauh kajian ilmiah itu mampu merubah landscape ini. Sejatinya ini daerah perlindungan ekosistem di bawahnya. Karena di bawahnya sana itu ekosistem rawa yang saat ini jadi perumahan. Sehingga ini izin Pak, Bekasi ini complicated. Jadi selain di hulu, di tengahnya juga harus kita benahi. Jadi kita aja ya, nanti detailnya akan disampaikan kemudian. Kalau seperti ini aktivitas tetap boleh jalan atau tidak Pak? Kalau sudah Enggak boleh lah kalau yang di sini. Kalau yang ini mungkin kita hentikan dulu. Kalau perumahan nggak apa-apa. Sambil kita evaluasi detail karena perlu para ahli ini Pak Menko izin untuk mengevaluasi detail dan mengarahkan apa-apa yang harus kita lakukan bersama. Tapi kita sepakat ini kita kembalikan fungsinya ya.
Ya. Pak, ini kalau melalui cita satelit seperti apa Pak sebelumnya Pak? Ini masih hutan Pak. Hutan. Jadi di Satelit masih hutan. sekitar 2017 kalau nggak salah saya ingat udah mulai perubahan landscape-nya ini. Ya. Kecuali kalau Yuk yang galop kita nanti sekarang agak lebih kuat. gawat lagi nih. Jangan lupa subscribe ya.